Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol bareng Sahabat. Sebelumnya mungkin dari panitia Ngobat kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu spesial ya hari ini, ada dari Pak, ini Pak Depur. Iya, Pak Depur. Pak Parmono. Ya. Yang kemarin kita sudah ngebahas dari mantan ketua himpunan. Iya, terakhir kita ngebahas. Dan sekarang episode spesial kita mengundang dosen. Alhamdulillah ada waktu. Iya, bisa hadir di sini. Kita hadir sebelumnya. Ya, mungkin sebelumnya saya yang akan mengenalkan kembali. Iya, Bapak Deddy Purwanto, merupakan dosen di DPTS yang mengajar banyak mata kuliah, cuman identik dengan air dan komputer. Dan yang selanjutnya ada Pak Parmono, ya juga dosen di DPTS yang mengajar identiknya dengan ilmu ukur tanah, juga struktur. Mungkin selanjutnya kita tanya dulu kabarnya dari Pak Depur sendiri, gimana kabarnya, terus bisa dikasih tahu sekarang kesibukannya apa sama tinggalnya gimana. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya kabarnya sekarang lagi sehat. Baru kemarin lulus kakak saya yang kena COVID. Mudah-mudahan sekarang alhamdulillah udah sembuh lagi dan udah kerja lagi. Kemudian untuk kesibukannya sekarang lagi sibuk mengurus PPG nih. PPG Daljab 2021. Sekarang lagi proses. Mulainya dari hari Senin, nanti terakhir nanti bulan Agustus. Jadi selain ngajar, ada juga PPG, kemudian ini ujian PPL. Oh iya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan ada mahasiswa PPL sekarang lagi banyak ujian. Kemudian banyak seminar skripsi sekarang angkatan 2017. 2016 sudah ada. 2016 juga ada. Mudah-mudahan 2016 sudah bisa lulus tahun sekarang. 2000 juga 2017 ya. Jadi kita cuci gudang. Iya betul. Bapak juga alumni anggota alumni mahasiswa tahun berapa? Tahun 95. Alhamdulillah Pak Parmono 7. Ya. Ini dari sini. Dan rumah Batu Jajar dari sini lumayan sekitar 40 menit. Kalau Jarak setengah jam. Setengah jam ya. Bukut. Siapa tahu mau ke rumah Pak Ade. Jangan. Nggak boleh ada mana. Kan itu saja. Ya, begitu. Mungkin kita ke Bapak. Ya, terima kasih ya atas apa ya diundangnya mungkin ya silaturahmi. Tadi teh apa? Ya mau nanya kabar. Alamat apa? Lokasi saya rumah gitu ya. Ini kan di UPI, saya ngajar rumahnya di Cicaheum. Jadi itu karena istri ngajar juga di Cibiru, jadi tengah-tengah. Cicaheum itulah. Nah, terus ngajar di mana? Di UPI. Jadi dosennya mah baru ya katanya sebenarnya mah. Udah lama, cuman baru diangkat lah seperti itu. Apalagi pertanyaan lupa saya. Kabarnya sekarang lagi sibuk. Oh ya, ya mungkin sama lah ya mengajar mungkin ya. Terus kalau di luar mungkin kalau dulu masih main proyek, sekarang proyeknya sudah konsultannya udah gimana namanya konsultan kan kolabnya. Nah gitu, tapi karena alhamdulillah dipercaya lahnya, dipercaya ya sedikit-sedikitnya saya lagi membangun ini fasilitas pesantren sekarang tuh kebetulan diborong semua ya dari lapangan, arsitek juga, ME juga, tahu ME nggak? Coba apa ME? Nah, yang plumbing, listrik itu saya semua, coba bayangin ya. Terus dia di lapangan itu lokasinya di Pasir Honje. Pasir Honje itu pada suka ke atas. Itu rencananya ya rencananya 3 gedung lah ya, 4 lantai mudah-mudahan lancar lah ya. Bapak tuh angkatan 97. Kalau berarti Bapak pengalaman menjadi dosen gitu atau ngajar dari tahun berapa? Kalau ngajar mah dari gimana ya, sebenarnya dari kuliah juga sudah dimulai asisten
asisten lah ya kalau Sebelum sekarang. lulus sama seperti saya. Dari asisten dari angkatan 99 juga udah jadi asisten. Oh kan, ya seneng aja lah gitunya. Dulu Baru boleh gimana? pertama kali jadi asisten apa Pak? Dulu beton, struktur beton itu teman dengan Pananang, dengan Pananang. Tanya aja lah bagaimana Pananang gitu ya. Iya mungkin nanti. Pananang, asistennya Pananang. Itu yang tadi saya maksudkan konsultannya lagi collab tuh ya dengan Pananang juga, bosnya Pananang. Karena beliau udah senior mungkin ya. Bisanya mungkin dari sisi linknya, tapi kalau dari operasi apa namanya lapangannya itu saya sebenarnya. Kalau Pak Depon sendiri berarti udah berapa lama sama juga tahun 95 tadi berarti? 95 sebelum saya lulus dari Sumengaja. Oh dari sebenarnya. Dan sebelum lulus di Sumengaja, kalau mengenai masalah dulu itu banyak yang jadi asisten. Maksudnya dari bos gitu Dari mahasiswa banyak yang jadi asisten dari mahasiswa, cuman mungkin setelah lulus mereka berpikir kan dari kalau di kampus itu gajiannya tidak tentu ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah kalau saya bertahan, kenapa bertahan? Karena dulu saya di asrama, jadi tinggal di asrama terus. Jadi tidak ada ongkos buat pulang pergi. Jadi tetap aja ngajar di sini. Baik kebanyakan yang jadi asisten pada keluar, mungkin karena gajinya tidak menentu. Dan saya tahu gajinya itu kadang-kadang dibayar di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi gimana? Gimana jurusan aja. Dulu itu kebetulan kan jurusannya ada jurusan arsitektur sama teknik sipil, teknik bangunan. Ya. Kita belum ada teknik pendidikan yang sipil murni belum ada. Jadi cuma itu aja, cuma dua. Berarti ini tahun berapa tuh Pak? 99. Kurang lebih tahun 99 lulus 2002. Berarti pertama kali jadi dosen itu apa Pak? Kalau pertama diakui jadi dosen itu dulu dari asisten, kemudian diangkat lagi ya kemungkinan sekitar tahun, kalau resminya dari itu 2005. Saya dosen honor, jadi kalau mengabdinya lumayan dari 99 sampai 2000. Sampai kebayarannya sekarang ya. Bapak pas lulus lanjut S2 gitu. Pas lulus, saya lulus 2002, kemudian saya ngajar dulu 2008 baru lulus S2, baru masuk S2, lulus 2011. Jadi saya ngajar dulu lah, ngabdi dulu lah. Kalau Pak Munur berarti dari tahun berapa jadi? Jadi gini, kalau tadi istilah digaji itu ya salary lah ya, sebenarnya. Salary-nya lah. Memang sebenarnya dulu mah ini biar kebayang aja ya, kita juga kan manusia itu kadang-kadang ada harta ya, tahta itu mungkin kebanggaan lah mungkinnya lamun diartikan. Kan memang jadi dosen itu gimana ya prestisenya gitu. Ternyata faktanya tadi teh salary-nya ya Pak Depur. Pengabdian. Saya mulainya itu ya sama lah salary-nya seperti itulah. Tidak jangan diharapkan lah kalau salary mah memang tapi dari prestise gitu ya. Mungkin dulu kan saya juga masih muda gitu ya. Jadi dosen itu bagaimana lah gitu ya. Nah dirintis 2003 lulus gue yang tetap jadi asisten. Tadi teh salary-nya salary himpunan itu salary apa? Dulu departemen ya jurusan lah. Nah, nanti jadi honorer itu fakultas yang ngasih. Terus nah kalau Pak Depur mah mungkin takdirnya bagus mungkin ya. Kalau saya bagus sekali ya. Beda kan, mending bagus sekali. Nah, Pak Depur kan diangkat 2004 ya? 2005. Nah, 2005. Nah, kalau saya 2000 itu berlama aja dong. Wah, saya mah hampir enggak capek juga ya karena sudah menikah kan. Ya. Ternyata istri bilang, "Ini biar informasi juga kan, nanti biar jadi paham." Ya. Ternyata prestise itu tidak menjadi ini juga kan, ketika menikah kan saya mau tidak mau harus memilih kan, karena banyak yang meminta saya itu untuk keluar lah gitu kerja gitu ya. Oh siap, tapi saya mikir lagi istri. Nah, tapi ya tadi saya olah lagi lah ya untuk bertahan sambil kuliah kan, mau nyari kuliah. Nah, dari 2005 itu saya punya namanya SK
SK apa itu? Rektor namanya Pak Depur. Pak Depur PNS, saya SK honorer. Sampai kapan SK honorer? Sampai kemarin. Coba berapa tahun? Jadi paling lama honor itu saya di UPI bukan di EPTK mah belum apa-apa. Di UPI itu paling tua saya. Berapa tahunnya? Saya punya SK 2005 coba. Jadi tumpuk segini ya betulnya. 2005 kurangi 2020 saya 2020 lah. Berapa? 15 tahun. 15 tahun memang paling tua saya. Tapi saya nggak masalah. Sekarang lagi mendapatkan lagi wangsit kemarin. Nah, oh ternyata hidup itu begini. Nantilah ngobrol-ngobrolnya kalau mau diekspor boleh. Jadi Pak Depurma lebih nikmat ya bagus. Kalau saya lebih nikmat sekali dan bagus sekali. Itu Pak, alasan Bapak bertahan gitu. Oh bertahan. Mau jadi dosen. Pak Depur saya. Ya, Dua-duanya nanti. Oh masa dulu. Ya. Apa ya alasannya? Jadi bagi saya tuh gini. Sebenarnya udah nggak mau bertahan tadinya juga ya udah tidak mau bertahan 2005-4 itu udah mau keluar saya tuh ya, tapi ternyata di pihak UPI memberikan SK itu SK apa namanya ya honorer lah lumayan tuh adalah sekitar gajinya tuh berapa ya 500 dulu mah SK UPI teh, tapi lumayan waktu 2000 ya 2005 tuh lumayan lah gitunya. Cuma kalau dibanding proyek itu jauh ya, banding teman-teman saya itu jauh ya. Dari situ terus apalagi yang bertahan ya tadi sambil mengajar tuh kadang-kadang ya ini off the record ya, dosen-dosen itu kan kadang-kadang punya link ya proyek apa gitu kan. Nah beliau-beliau kan dosen-dosen senior maksud saya kan punya link proyek atau apa, tapi kan dia tidak bisa mengerjakan kan karena kan butuh software atau apalah aplikasi kan gitu ya. Nah personnya siapa kalau bukan saya kan gitu. Nah jadi di situ bertahannya itu karena ada proyek juga lah. Jadi ya kalau dari salary di mana-mana berarti kan ya paling itulah mungkinnya. Terus kedua mungkin tidak ada takdir yang lain lah, tidak jadi juga kan. Berapa kali yang nawarin juga saya stop lah gitu lah. Gimana? Bertahan dari 2000 berapa dari 99 sampai sekarang ya sampai sekarang berarti saya nggak keluar dari itu 95 sampai sekarang nggak keluar dari itu tak kayak sama alhamdulillah. Jadi dari awal sebetulnya kalau masalah cerita dari awal itu saya disuruh asisten dosen itu sama Paulus. oh iya Karena dulu itu Paulus itu sebagai dosen komputer. Dari angkatan saya ditanya yang bisa komputer siapa? Teman-teman saya minta ke saya. Sumpah pada kubur. Saya ditanya bisa kamu ngajar? Bisa apa? Bisa. Saya berpikirnya kenapa? Karena saya waktu itu masih mahasiswa belum lulus. Takutnya nanti tidak diluluskan. Jadi terima kan ditunjuk juga. Nah alhamdulillah dalam proses pengajaran selama itu ya saya asisten masih mahasiswa, jadi dalam bentuk pengabdian banyak, jadi tidak ada salary atau apapun namanya Belajar. kita belajar saja. Dan alhamdulillah kalau misalnya kenapa saya milih terus bertahan, masalahnya gini, kalau misalnya di kampus itu kalau ngajar kita terus belajar terus dapat ilmu baru terus gitu kan, meskipun ilmunya diulang-ulang tapi tetap kan ada perubahan. Nah itu yang saya senang itu seperti itu, seperti ngajar komputer kan dari tahun ke tahun pasti berubah ya, makin update terus. Nah, itu saya senangnya seperti itu, jadi tidak stagnan di sana terus gitu. Selain dari ngajar juga itu salah satunya waktunya kita fleksibel. Bisa kapan aja. Kemudian kita tidak terhubung sama waktu seperti kalau guru misalnya kan harus ngajar dari jam 8 sampai sore gitu kan, atau sampai sore. Kalau dosen kan kita ngajar jam 8 sampai jam 10 satu hari itu sudah selesai. Kesananya silakan aja. Nah kemudian selain itu juga waktunya, kemudian pas waktu saya bertahan juga, kemudian saya punya aktivitas lain.
saya jualan komputer lah terus terang. Alhamdulillah dari komputer kebutuhannya lebih besar dibanding dengan ngajar. Jadi saya karena salary ngajar itu kan yang terbatas, dari komputer itu bisa lebih gitu. Depurkom. Dulu itu seperti itu sampai sekarang juga, tapi kalau sekarang mah sudah mulai turun karena mungkin kondisi fisiknya sudah tua, tapi alhamdulillah kelihatan muda ya, mudah-mudahan gitu kan. Nah, jadi itu salah duanya ya, alasannya. Selain dari keluarga saya juga, alhamdulillah semuanya ngajar. Oh, bagus sekali. Ada 5 yang ngajar, 4 yang 1 wira swasta. Jadi selain termotivasi seperti itu juga. Iya. Jadi dari apa? Pengen terus belajar. Nah, intinya ingin terus belajar supaya pemikirannya tidak fresh terus. Apalagi ya mahasiswi kan tiap tahun baru kan. Oh iya. betul. Nah, kan tadi udah dibahas juga nih Bapak, kan Pak Ivan sama Pak Depo juga udah dari lama dari ngajar kayak gitu kan. Berarti kan udah kan sekarang lagi di masa pandemi seperti ini kan. Terus terlihat sekali dari dulu kan offline terus kan, perbedaan terus update terus sampai sekarang akhirnya ke online tuh. Menurut Bapak tuh pengajaran itu berbeda nggak sih? Maksudnya ada perbedaan yang signifikan atau emang itu sama kayak gini? Kalau dari saya untuk pengajaran, kalau ngajar biasa aja lah. Cuman beda kita dulu itu di depan mahasiswi, sekarang cuma di depan laptop. Cuman kalau ke mahasiswa saya tidak begitu mentargetkan mahasiswa harus hadir di depan laptop, harus semua buka laptop. Karena kenapa? Mahasiswa itu udah gede semuanya, udah tahu yang baik, udah tahu yang benar, silakan aja. Saya kan sebagai fasilitator, jadi dosen itu bukan kayak guru ya, harus mengarahkan itu. Itu cuma fasilitator dan memberitahu mahasiswa ini seperti ini. Kalau kesananya terserah mau di gimana juga. Nah itu prinsip saya seperti itu. Kalau bahasa Sundanya erek kumah oke, dan saya mau tidak terserah mahasiswa mau nungging sambil di Zoom juga ya silakan gitu saya. Cuma tetap ada kewajiban moral juga buat saya ya, tetap saya juga harus memberikan apresiasi juga yang dia masih tugas, kemudian dia hadir, kemudian dia UTS, UAS, tetap seperti itu. Kata saya ya perbedaannya cuma dari segi soal itu dan alhamdulillah kan dari segi ngajar ini kan kata saya jadi dapat ilmu kan. Dari pengoperasian asalnya kita luring, kita daring, ada Zoom, ada WA, ada Google Meet, nah tetap sekarang jadi host dari PTB yang Zoom-nya semuanya. Nah itu mungkin kita kalau dari Covid apa itu? Ya kalau tapi mundur dulu ke belakang ya. Memang mau tidak mau kan seperti ini situasinya kan, ada pembatasan sosial kan, mau tidak mau itu mah. Jadi makan kalau kita adakan kelas juga kan malah jadi masalah kan ya. Nah jadi dari situ teh memang awal-awalnya mah kecewa atau gimana, kerugian kan. Kalau saya dari sisi ngajar jujur aja ya ini kan, sebenarnya yang hilang tuh kontrolnya, baik ke siswanya atau ke sayanya juga sama. Jadi kedua-duanya saya merasa ke siswa yang dirasakan aja kan susah gitu teh, kontrolnya tuh gimana kan? Ini ya pegang. Ya kalau dianya klik juga, klik tuh maksudnya dia juga ingin kan, pasti klik, pasti dia juga mengerjakan kan. Tapi kadang-kadang kan saya nggak tahu situasi di rumahnya itu seperti apa kan. Tapi kalau ketemu mah kan pasti terlihat hasilnya kan gitu ya. Nah termasuk mengontrol diri saya juga sama. Jadi memang terasa gimana ya, kalau nggak ketemu tuh jadi nggak ada motivasi juga. Memang ini yang berkurang tuh motivasi kan, orang lain menganggap ada sinyal ya. Menurut saya mah yang pertama tuh motivasi, yang kedua sinyal atau media lah ya, yang ketiga mah nanti software atau apalah dah kalau udah motivasinya kuat mah itu. Jadi menurut saya mah kekurangannya jelas adanya, tapi
kelebihan juga ada. Sekarang banyak tadi kata Pak Depur mah banyak belajar kan. Saya melihat sekarang ada yang baru lagi kan. Bagaimana pendataan sekarang kan? Pendataan itu maksudnya ada Google Form kan. Bisa di matching nantilah. Jadi dari kerugian ini atau pandemi ini kita bukan kerugian ya apalahnya. Situasi ini kita ambil hikmah aja positif. Ada positif sebenarnya mah. Kita tambah pintar kan gitu ya. Bahkan bisa mengerjakan multitasking banyak, ngurus anak bisa gitu maksudnya gitu. Nah, dari saya itulah mensikapi. Ngajar pakai kolom nggak jadi masalah. Belum ada. Kalau ini Pak, kan pas online gini tuh banyak semangat mahasiswa yang turun gitu, pastinya karena kurang ketemu, terus kurang bersosialisasi juga. Bapak ada tips nggak atau motivasi buat mahasiswa yang semangatnya sedang turun karena kita udah 1,5 tahun online? Saya duluan nih. Ya. Oke. Gini nyontek lebih halus saya. Motivasinya cuma satu aja dari saya, wayahna. Kenapa? Wayahna Anda ingin jadi mahasiswa, maka Anda harus belajar. Gitu. Mau nggak mau Mau nggak mau, Anda harus ngerjain tugas karena Anda mau jadi mahasiswa. Kalau nggak mau jadi mahasiswa, nggak mau belajar, ya udah aja keluar. Wayahna. Kenapa wayahna? Karena Anda ingin memperbaiki diri sendiri, karakter dan memperbaiki keluarga. buat diri sendiri lah ya sebenarnya. Kemudian satu lagi, saya selain wayahna ini itu satu, ini beda lagi. Anda kuliah dibayar sama orang tua. Anda jangan mendolimi orang tua itu. Orang tua udah berusaha, udah banting tulang nyari uang untuk kuliah, Anda rela di rumah. Itu sama aja mendolimi orang tua. Anda nggak usah pergi ke Palestina untuk jihad. Kuliah aja yang benar itu. Jihad ke Palestina, harus nyari uang di Palestina, gitu kan? Bukannya jadi mati saja, kalau nyari uang masyarakat yang di sana. Sudah aja lebih baik di rumah, kuliah ya udah kuliah sampai selesai, jangan mendolimi orang tua. Itu pesan saya. Nanti fokus pada yang Fokus yang ada saja, karena orang tua udah memberikan seluruh biaya dan sebagainya. Anak support kasihan itu aja semuanya. Wayahnya orang tua saja. ingat sama orang Itu. Jadi saya itu orang tua. Ingat orang tua dan wayah dari pakar. Nah ya dari saya ya betul Pak Depur tuh ya. Saya juga dulu lama kuliah teh Pak Depur. Padahal mah udah habis usaha lah bisnis. Tapi pas orang tua saya kan di kampung orang tua di Magelang Borobudur ya. Pas pulang beliau nanya kapan lulusnya, kan katanya tahun kemarin udah beres semua. Dari situ saya sakit kan, pas saya pulang langsung. Nah itu ada masalah sebenarnya. Kenapa saya nggak lulus lama cepet juga, ada konflik dengan dosen sebenarnya dulu lah. Ya nggak apa-apa itu nggak usah ceritain lah. Nah terus tadi motivasi ke siapa, ke daring ya. Apanya paling gini lah. Tadi satu lihat orang tuanya, kedua mah ini mungkin ya. Tadi memang mahal juga betul kan, kuliah itu mahal ya. Yang ketiga mungkin ini kan masalahnya itu sebenarnya mah jujur aja ya, mainnya kan main HP, main laptop kan, gadget kan. Ketika media itu dipakai belajar, berapa persen coba dengan mainnya gitu kan? Ada jebakan juga di situ kan, ada jebakan main game, YouTube kan gitu kan. Itu di rumah saya juga, saya punya anak laki-laki 4. Dan belajarnya paling berapa menit, tapi pikirannya tuh udah langsung pengen ganti gitulah main YouTube apa. Jadi masalahnya itu memang di situ jebakan ini teh. Tapi kalau masuk ke kelas kan nggak bisa kan ya, dikondisikan semuanya juga kan. Nah itu yang jadi harapannya gini lah, motivasinya ya tolong sadar, kita sama-sama sadar semua ya. Kita tuh kadang-kadang lupa ketika nonton sebentar aja YouTube atau main game aja sebentar, itu tuh sampai subuh kan, tugas tuh beres. Nah itu sebenarnya besoknya gitu lagi. Nah itu jadi nanti ada bawaan males kan teh.
untuk si bapak ngundang Zoom gitu ya, kita malas, tinggal matiin kan, padahal mau ngapain. Jadi itu masalahnya, kita sadar ya, kita itu memang mudah, tapi tolonglah manajemen, bukannya nggak boleh main game, itu juga bagus, asli nggak bagus, tapi ketika berlebihan kan jelek. Makanya manajemen ini berbicaranya ya, itu mau nggak mau lah, manajemen diri yang paling disiplin ya. Makanya Jepang itu maju karena disiplin. Dia pulang jam 10 malam, jam 3 teh harus berangkat lagi, cobanya dia pasti maju, produk-produknya kan masih ini. Gitulah. Sadarnya dari sadar gitu lah. Sadar. Sama manajemen waktu sama dirinya supaya lebih diingatkan kembali Ya. untuk para yang pemirsa di luar sana ya. Nah, ini ada lagi nih, kan udah lama juga nih Pak Ipang sama Pak Dukun di lingkungan DPTS ya, bisa dibilang ada nggak sih suka duka jadi dosen di lingkungan DPTS? Suka dukanya. Suka duka misalnya pernah apa gitu, misalnya ada kejadian apa atau gimana? Suka dua kan, positif negatif kan sukanya. Mau suka dulu, duka dulu. Bukan dulu kayaknya. Sukanya mah jadi gimana ya, kesini kan tambah dewasa saya ya, cenah kata Dewan Percenahan, Departemen Percenahan ya, ketika ternyata nih bagus nih yang organisasi itu sebelumnya mah, dulu saya kurang aktif ya, tapi kesini saya merasakan, makanya dengan banyak bersosialisasi akan ketemu bagaimana hubungan kan gitu ya, itu ilmunya memang terus silaturahmi lah gitu ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Suka duka ya, mungkin dengan mahasiswa yang beda-beda, jadi itu semakin tambah kaya saya menanganinya lah gitunya, banyak belajar juga, sama-sama belajar kan, menangani ini kan gitu. Terus yang kedua dukanya mungkin ya, dukanya apa ya? Ya mungkin itu dukanya ketika belum pegawai tetap lah menurutnya. Jelas lah kan, mau tidak mau kan, salary-nya kan berbeda kan. Terus dari sisi misalkan Pak Depur mah pegawai negeri kan, beliau bisa meneliti. Kalau saya kan jadi males kan, nggak ada nama, nggak ada ini kan, cuma ngerjain aja tapi nggak punya nama. Nah itulah paling dukanya mah. Jadi merasa di nomor 2 kan atau nomor 10 kan, saya nggak tahu. Anak pilih. Itulah paling duka. Kalau sukanya malah ketemu lah. Dan itu teh mahal gitu teh, ketemu dengan orang teh. Ya hubungannya baik ya. Kan bukan dari sisi uang saja kan. Banyak dan banyak proyek juga dari teman alumni anak adik kelas saya banyak lah. Gitu. Ya itulah. Nah, kalau dari sisi proyek ya. suka jadi dosen. Sukanya ini ketemu sama mahasiswa dan mahasiswi, terutama mahasiswa. Nggak ada di sini. Nah, itu mahasiswa mah berarti itu normal. Ya, jadi ketemu dengan mahasiswa, jadi pengalamannya apa yang pernah saya alami bisa dibagikan buat mahasiswa itu. Jadi sukanya seperti itu, senang gitu kan ya. Jadi kita merasa muda lagi, meskipun kelihatan udah tua, refresh lagi gitu kan. Jadi tidak banyak yang stres, mudah-mudahan ya. Kalau dukanya mahasiswa terlulus. Oh itu jadi buka pribadi. Buka pribadi, mahasiswa terlulus, kemudian mahasiswa DO itu sangat sedih sekali. Kenapa? Karena kembali lagi ke orang tua. Orang tua udah berusaha sekuat tenaga, bantu tulang, tapi terlulus. Nah itu dukanya seperti itu. Jadi mahasiswanya tidak lulus. Padahal kita sebagai dosen udah berusaha. Insya Allah kalau dosen-dosen itu tidak akan memberikan hasil yang negatif apabila mahasiswanya tidak bermasalah. Kalau mahasiswanya nurut sesuai dengan kahayang, bongan jadi ayeuna tadi pertama wayahna ayeuna bongan jadi mahasiswa, jadi kudu nurut ke kahayang gitu. Kalau dosen Nambahin ya tips juga nih ya sekalian mumpun keingetan. Jadi bongan jadi mahasiswa, kalau Anda
jadi mahasiswa atau disuruh sama dosen ya harus turut dan nyaman jadi mahasiswa. Nah itu tipsnya teh. Jadi jangan, nggak ada yang bodoh sebenarnya mah, nggak ada. Kita mau tidak. Terus kedua sopan ya, harus sopan. Jangan kayak saya kan lagi mencari jati diri dulu. Banyak musuhnya saya mau dosen senior kayak musuh semua sok. Aneh-aneh wae saya aduh. Ya tapi kesini kan jadi belajar ya. Jadi kita tuh memang sebenarnya dosen yang melayani, tapi fakta yang di lapangan tidak seperti itu. Mereka itu senior atau tua lah gitu ya. Jadi makanya kita ya biasa aja belajar apa tugas kerjakan gitu aja lah, nggak usah seperti nggak biasa aja kita kerjakan yang pertama, nggak apa-apa, komunikasi mah nggak apa-apa ya kerjakan. Nah, itu sebenarnya mah saya jamin kalau seperti itu dikerjakan ya terus nurut lah ya pada itu sopan, bahasanya sopan ya. Jadi kalau mau diatur lah kalimat-kalimatnya itu kan jangan ya kan kita yang butuh kan gitu kan. Nah itu pelan-pelan pas boleh tidak saya menelepon atau baru mengganggu tidak kan, itu teh bagus itu teh sok dijamin nanti lulusnya cepet. Tapi kalau anda misalkan nama itunya terus kalimatnya kasar, dulu saya pernah punya nih, boleh ya diskusinya siap neneng saya itu apa bisa di-upload pokoknya ada lah. Malam-malam coba Pak saya mau bimbingan saya mau bimbingan malam-malam ada tanya. Terus hubungannya dengan saya apa kan gitu ya? Mau bimbingan, karena besok saya mau PPL kan, PPL gue yang nyambung kan gitu ya? Karena saya harus ACC besok. Jadi kan waktu itu kan 6 bulan kuliah tuh ya. Kenapa mau di penilaian gitu kan? Baru mengontak kan ya? Dan mengontaknya juga memaksa kan? Nah seperti itu jangan. Itu nanti jadi efeknya manjang, itu manjang pasti. Ya makanya dari sekarang sikapnya yang baik lah, sok kerjakan aja, nggak ada yang susah enggak sebenarnya mah. Kita mau walaupun ngantuk, kasar nama gini lah, kalau ngantuk ya pakai korek tadi ganjel si nate mata nate wayahna ya hilangkan dulu YouTube wayahna lah ya kopi besok harus ada hasil gitu terus. Nah itu konsepnya. Nah itu saya coba di S2 pun begitu dan berhasil gitu kan. Jadi manajemen tadi kesadaran muncul. Karena memang suka ada jebakan kadang-kadang kalau sudah ini kelewat jadi gitulah. Kalau dulu mah jebakannya nonton TV kan, nonton TV kan gitu ya. Oh ya terame, oh ya rame, lama jadi terus gitu. Jadi tadi boleh tips, tambahan tips, sopan, kerjakan aja lah. Ya jangan sampai kosong. Sopan mau ditambah lagi. Kalau saya mah wayahnya dan bongan jadi mahasiswa. Pasti lulus kok, gampang. Iya. Kalau ini Pak, selama Bapak mengajar gitu, kan tadi juga ada momen-momen kayak yang dari Bapak gitu, ada mahasiswa yang maksa gitu, ada nggak momen lucu, sedih atau yang Bapak ingat sama mahasiswa gitu? Sampai pengen diulang gitu, pengen kayak gitu lagi sama mahasiswa. Kalau momen lucu dengan mahasiswa mah pas praktek saja. Praktek komputer. Bukan komputer mah nggak ada yang lucu. Saya yang lucu. Pas praktek kelas. Jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa perempuan nih, kalau lihat kelas itu seperti kebayang, seperti apa, padahal kalau kita udah menguasai aja jadi masalah. Panik gitu ya Pak. Kadang-kadang kelas pakai kan ada helmnya, dia kadang-kadang kelas tutup mata seperti itu kan ada helmnya gitu kan. Nah itu fase seperti itu, jadi kita tuh ya sebagai hiburan saja. Ada nggak nih Pak salah satunya di situ? Ya saya PTB kan yang kelas itu PTB biasanya ya. Ya mungkin di sini mah udah pada bisa lah ngelas, kalau disuruh ngelas sekarang pada bisa lah, udah jago, udah pengalaman gitu kan. Asal bisa dipraktekkan saja. Terus kemudian itu setelah itu mahasiswa suka yang tadi momen-momen ya momen-momen ini, yang momen-momen tidak enaknya kadang-kadang nih namanya dosen jam 12 malam dia mau ngontrak mata kuliah, telepon bisa jam 12 malam. Pak, saya mau ngontrak mata kuliah, tapi sekarang jam 12, jam 12 kurang 5 menit dia ngontak. Itu masih belum tidur gitu. Yang malam-malam, nah itu. Tapi
buat saya nggak jadi masalah. Kenapa? Nah itu jadi kelebihan dari dosen itu, dia sebagai dosen pembimbing itu harus 24 jam, harus 24 jam dalam kondisi apapun. Kalau wali kelas, guru itu cuma di kelas saja ya waktu dia sampai sekolah. Kalau dosen 24 jam, dosen wali. Makanya kalau ada apapun dia harus tetap tetap ready lah, siap. Tapi harus juga kan memperhatikan waktu juga sih sebetulnya. Tapi kalau udah urgent sekali ya apa boleh buat lah, kita namanya juga pelayan mahasiswa ya. Terus terang dosen itu selain menjadi fasilitator, mereka juga melayani mahasiswa. Jangan sampai mahasiswanya kecewa gitu kan. Nah itu, jangan sampai mahasiswanya misalnya gara-gara dia tidak mantap kuliah, dia lulus gitu aja. Bukan seperti itu. Tapi kan baiknya harus dibudayakannya kita tuh agar tidak mengontak gitu seorang di jam-jam tidur, jam waktunya kita istirahat saja gitu kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang yang diharuskan dan waktu-waktu yang tidak diharuskan. Kursi seperti itu. Kita coba ke beberapa puluh tahun ke belakang. Kita mau nanya Nostalgia. nostalgia. Bapak masih jadi mahasiswa di Ya. kampus ini. Buat dua-duanya nanti bisa jawab, jawaban dulu nggak apa-apa. Dulu tuh jadi mahasiswa yang seperti apa sih, Pak? Saya dulu lah nya, gantiannya. Ya, Saya ngopi dulu ya. Ini jadi mana Pak Eko? Jadi kalau apa itu disebutnya ada akademi, ini bahasa sekarang saya nggak tahu ya. Zaman dulu saya STM ada istilah kurawa, ada akademis kan itu. Akademis teh orang yang seneng belajar lah gitunya. Aya nu barang gajul teh anu main-main kan gitu. Nah kebetulan saya tuh memang cita-citanya tinggi dari SMK itu. Cita-citanya tinggi, ya ada akademis lahnya. Ingin bisa apa ya dulu teh memang menguasai lah struktur beton, baja, dan memang hasilnya juga keterima lah oleh saya, makanya sering dengan dosen senior itu dulu bukan kelas ya, konflik lah gitu ya, sehingga ada hasilnya lah gitu ya. Nah, saya tipenya mungkin akademis, tipenya nyat akademis lah gitulah. Itu aja lah. ya nanti ada pertanyaan selanjutnya nanti kita balik. Kalau dari Pak Depo sendiri seperti apa? Dulu waktu mahasiswa saya cicingin Yang pendiam gitu. pendiam karena dari SD, SMP, SMA saya pendiam. Mungkin saya pikirannya harus sekolah, harus lulus. Pikirannya gitu. Pas semester awal di sini nggak ada teman saya SMA, cuma saya sendiri yang masuk ke UPI. Karena mungkin dulu itu waktu SMA mungkin tahu kan bahwa UPI itu jadi guru akan seperti ini, tapi tidak, alhamdulillah saya masuk ke UPI tidak patah semangat kan masuk ke UPI. Cicingan orangnya, kalau ada yang dengar teman-teman seangkatan yang memang itu cicingan menurutnya pada itu, tapi pas awal-awal saja. Awal-awal saja saya kalau ke kampus pakaiannya rapi kayak kuliah di pakai celana, nggak pakai celana aja, celana seperti ini katun jadi kemeja, nggak seperti mahasiswa yang lainnya jurusan teknik kan pakai celana jeans, pakai kemeja dan sebagainya. Pas awal-awal seperti itu saya selalu kalau nggak diejek lah semacam itu, ada asisten dosen datang gitu. Karena pakaian saya rapi. Tapi menurut saya alhamdulillah kalau misalnya saya jadikan asisten dosen itu doa. Tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang jadi dosen. Itu hikmahnya, mungkin doa dari teman-teman saya saat atas saya selalu diajak seperti itu. Jadi asisten dosen, awas datang asisten dosen pakaiannya rapi, emang rapi gitu kan. Sampai ya waktu mahasiswa sama teman saya yang mahasiswi kadang-kadang digoda dan selalu diganggu gitu kan. Nah setelah itu
Lama-kelamaan 1 semester, 2 semester saya berpikir, saya mahasiswa mana cuma datang ke sini pulang makan berkuliah pulang. Kalau dulu sih zaman anak-anak seperti itu ya, kupu-kupu ya, kuliah pulang ya gitu aja seperti itu selama 1-2 semester. Pas semester 3 saya berubah. Berubahnya kenapa? Saya gaul dengan teman-teman, berjaya tugas bersama-sama, bisa kesana kesini sama-sama. Alhamdulillah. Dan seterusnya jadi ya seperti ini lama-kelamaan. Jadi dibentuk dari Ternyata dibentuknya dari kuliah gitu kan. Mungkin mencari jati dirinya pas kuliah. Meskipun dalam kuliah juga banyak apa? Banyak suka dukanya lah gitu kan. Suka dukanya apalagi berhubungan dengan petaka. Kan boleh kalau mahasiswa boleh nikah kan? Kalau SMA kan nggak boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Bahkan lebih bagus menurut saya mah kerjasama. Ya kerjasama, ngeprintkeun kan gitunya. Asal memang ke orang tua yang ini juga ngobrol kan. Saya mau bener Pak, karena tugas Bapak orang tua nih. Tanya aja. Tugas Bapak itu menikahkan dan mengarahkan kan. Saya sudah mau bertindak benar kan. Kalau dikekang-kekang makhluk biologis nggak bisa, dia kan cari jalan yang salah kan, dosa jadinya kan gitu. Ini mah gimana ya, makanya tadi kan saya banyak yang berubah saya sekarang nah gitulah saya pikir-pikir kan, banyak yang kesalahan. Nah jadi saya jujur nih ya, nggak apa-apa lah ya ngobrol keagamaan sedikitnya, nggak apa-apa ya. Ini saya dulu senior ya di kosan yang di situ tuh, datang si universitas itu dengan universitas itu kan, datang beda universitas itu tuh satu kamar coba ya lama, tapi itu nggak jadi nikah, memang nggak jadi, tapi satu kamar. Coba bayangkan, berarti kan kumpul-kumpul itu teh. Coba saya pernah ketok WC nya dan memang ini satu kamar kan, nggak sekumaha sama WC nya kan, tapi nggak jadi lagi nikah. Waktu itu dia Facebook chatting ke saya, Pak Ipong sudah siap dek, kerja di mana ayeuna? Nya saya mah di UPI biasa ngerieuh gitu kan, ngerieuh teh inilah nyantai lah gitu. Ada di mana? Saya di ini teknik sipil juga dia. Enggak nikah, terjadi nikah coba, enggak terjadi nikah coba. Itu teh naonan coba. nggak baik ya teman. Jadi di sini tuh saya tahu masalahnya semua. Ya. Jadi kita sekarang mau apa? Jadi langkah-langkah setannya bener kan? Jadi setan beneran kan? Nah ini mah keagamaan sedikit lah ya, kalau nggak ada religius juga nanti kita nggak ada yang nolong ya. Maksudnya yang di atas Allah itu kan pasti menolong kalau kerjaan kitanya baik kan ya. Jadi ini juga kan dari apa? Itu buat diri sendiri juga. Iya, sok anak langkah-langkahnya setan semua, sok cobain deh. Sekarang gajinya gede, tapi nanti klimaks nanti juga kan. Istiroj nantinya lamun bahasa. Jadi keuntungan tapi dijatuhkannya tidak bisa bangun lagi dia. Dan dosa besar kan, kayak Firaun tuh kan, gede jatuh beneran. Nggak tahu nih nyambung nggak iya cuma harus cerdas ya tingkat ini ngomongnya saya mah dah. Nah ini kita balik ke masa sekarang dulu. Nah kalau misalnya pas sekarang tuh pernah jahil nggak sih itu mahasiswa? Kalau sekarang jahil Ya ada nggak sih cerita misalnya? maksudnya jahil teh hiri atau memang ceweknya yang memang jelek? Maksudnya gimana kan kalau jahil mah biar dekat kita gimana? Ya jahilnya herian misalnya apa kayak misalnya ada disuruh beli apa atau jahilin sesuatu. Enggak, kalau saya lebih cenderung menghargai, saya orangnya menghargai sekarang. Mau dia mahasiswa, saya kan yang ditakutkan bukan dianya, Allah tuh maha melihat lah gitulah. Enggak, coba aja tanya mahasiswa yang saya katakan dijolimi lah gitu ya. Kalau saya tidak mau tapik sepengetahuan saya hanya, tapi kalau pengetahuan yang bersangkutan misalnya bapak begitu ya, saya mohon maaf juga kan. Seperasaan saya tidak mau menganggap mahasiswa itu saya sejajarkan, karena filosofis juga kan melayani sebenarnya mah ya. Nggak bisa datang jahilin apa kayak misalnya nyuruh apa gitu herian gitu Pak. Enggak ada lah ngeherian gimana ngeherian Misalnya kayak kita misalnya bapak ngejailin lagi kelas tiba-tiba ngejailin enggak kamu ke depan nyanyi atau gitu. enggak.
Nyampe profesional aja lah, profesional. Oh, berarti kayak Orangnya serius ya, ada orang. Orang serius. kita daripada full kan dari Kalau saya tanya aja mahasiswanya gimana saya ngajar. tadi baru diajarkan. Kadang-kadang kalau buat saya misalnya ngajarin ngehelian lainnya itu buat hiburan buat mereka, hiburan juga buat saya. Jadi jangan terlalu serius gitu kan. Kadang-kadang ini saya punya prinsip ini. Gimana cara mahasiswa supaya ingat Oh, oke. atau supaya menarik mahasiswa? Kadang-kadang ada mahasiswa yang roh gitu. Nah supaya ingat kumaha caranya. Kadang-kadang saya suka gitu kan. Kadang-kadang saya suka gitu kan. Gimana caranya mahasiswa supaya mereka tertarik ke saya, ikut pelajaran saya? Jadi bahan dari dari Ya bahannya seperti kadang-kadang kalau saya ngajar nih, kadang-kadang suka ada intermezzo tengah jalan ngajar. Nah kalau misalnya lagi ngajar ngajar kemarin, ngajar praktek motong jaringan. Kita menggunakan bor, kan? Ini alat bornya, ini mata bornya. Nah seperti itu kan, investor itu kan. Nah itu seperti itu kan kayak saya buat penyegaran saja gitu. Industri ya. Seperti itu kan. Kemudian di tengah jalan kadang-kadang kita memberikan motivasi atau memberikan info-info terbaru supaya mereka nggak begini-begini, misalnya masuk materi terus gitu kan. Nah itu contohnya seperti itu. Kalau mengajar ke mahasiswa atau ngahurian mah ya kadang-kadang saya suka sering kadang-kadang gitu kan kita buat semacam mahasiswa juga senang, saya juga senang, ada di masalah. buat ketawa lah ya. Yang lebih jelas tanya aja ke mahasiswa yang pernah saya ngajar. Nanti kita seperti apa saya ngajarnya. Nah, Kalau ada yang protes ya silakan. Salah pertanyaannya jangan jahil, tuh jahil mah negatifnya. Nya suka huruf Dion nggak pak? Dion jawab. Kalau Jahil mah ada negatif itu. kayak kursi mau duduk diambil Oh, iya. Iya betul. Kayaknya salah pertanyaannya. Saya yakin dosen nggak akan Itu tuh artinya kalau anak pendidikan mah nanti tahunya salah bertanya, itu artinya validitasnya kurang. Jadi jawabannya nanti kemana-mana. Kalau ini Pak, pas bapak mahasiswa gitu, cita-cita kan suka beda-beda nih cita-cita tuh. SMA kan cita-cita jadi dokter, pas kuliah, pas mau masuk kuliah nggak jadi dokter karena biaya Astronot. Kalau bapak pas mahasiswa ingin jadi apa? Sebetulnya kalau dulu waktu kecil ingin jadi dokter. Cuma pas sudah gede lihat dulu kondisi keluarga. Kalau dokter kan apa biaya apa. Kemudian pas SMA saya ingin tadinya masuk ke arsitektur kamar. Cuma mungkin tidak ada bakat-bakat. Bakatnya mendukung gitu. Karena mungkin juga nggak begitu ahli masuk ke sipil. Tapi ada hubungan dengan gambar juga kan akhirnya sipil. Kan di sipil tidak banyak gambar. Jadi masuk ke sipil. Nah dari sipil kan ada hubungan dengan komputer, jadi ya akhirnya jadi spesialis komputernya di sipil. Nah, itu jadi cita-cita seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang dari dos meskipun ingin keluar tapi alhamdulillah dikasih amanah istri. Nah Dari itu apa ini? Ya kalau dari kecil mah lupa sayanya cita-citanya apanya. Tapi mungkin setelah kuliah mah memang jadi dosen tuh kayaknya tuh bagus lah ya, panutan gitu. Makanya saya teh seneng lah gitu ya jadi dosen. Termasuk itu yang menjadi mengikat saya. Ya walaupun salary-nya seperti ini saya ikut aja lah gitunya. Toh hidup saya masih bisa makan, bisa ini kan gitu. Kalau misalkan banyak tawaran ke Kalimantan kemana gitunya, teman kan banyak di luar tuh sukses kan. Karena kan saingannya kan di sana kan agak kurang kan. Kalau di sini kan saingannya hebat kan ya, para rinter
Tapi saya berpikir banyak masukan juga. Kita nanti kalau pergi ke Kalimantan kira-kira Papua makanya biasanya itu teh nanti kalau belum nikah istri itu orang sana biasanya. Nah, tapi kalau sudah nikah nanti nggak akan benar hidupnya, kan nggak enak hidup suami istri tapi sebulan sekali ketemu gitunya dan nggak enak. Makanya punya uang banyak pun, nah itu cara berpikir saya, mending sedikit di sini tapi saya bisa melihat anak istri gitu. Saya tuh cara berpikirnya gitu. Saya masih satu lagi, saya ingat ada 3 yang dibawa ke Madia. Masalah dua dan ini Iya benar. kemauan itu. Kalau saya udah ngasih ilmu ke yang lain, insya Allah tempatnya buat saya jadi masalah nanti ini. Ya, itu aja. Kita aja jadi masalah. Insya Allah mudah-mudahan jadi guru, dosen, ustadzah, semua penceramah kan masih ini insya Allah bisa bermanfaat nanti jadi syafaat lahnya saat ini. Ya makanya sekarang kan saya juga berubah ya, cita-cita ternyata bukan dosen itu bukan akhir dari semua, enggak, sebenarnya semua juga bagus. Mau jadi tukang ngaduk juga bagus, asal memang takwa lah ya. Itulah kalau saya. Jadi ini mulai berkembang juga pemahaman saya kan, dulunya yang harus begini enggak. Kan ada juga yang dosen tanda kutip tidak benar kan, banyaklah beritanya lah ya. Ini kan negatif jadinya kan. Jadi gimana kitanya lah. Jadi ini nggak apa-apa anak seperti saya dulu kan, yang bisa jadi dosen teh nanti juga akan ketemu, iya begini nanti juga paham lah Sambil juga ya. Namanya mahasiswa dulu juga saya idealis, tapi kalau sudah berhubung dengan waktu, umur, idealisme pasti lucu karena akan berhubungan dengan masyarakat dan berhubungan dengan buat banyak yang di situ. gerakan proses pendewasaan. Iya. Kita balik lagi ke yang dulu. Tapi ini maksudnya ke rentan Masih banyak enggak? Hah? Masih banyak? Alhamdulillah. Kan pernah dapat karma nggak? Jadi sifat jelek waktu jadi mahasiswa terus keulang sama mahasiswa sekarang. Misalnya dulu pernah jadi mahasiswa, Oh, iya. main ke dosen, terus Ya, pas sama. sekarang jadi dosen, ada mahasiswa yang kayak gitu kita dulu. Ya, itu yang tadi saya kan, saya tidak menghargai orang tua, itu yang salahnya saya waktu S1 itu saya. Jadi saya berubah ketika S2, saya tidak begitu tipenya sekarang. Bagaimana menghargai sekarang? Jadi yang dulunya nomor 1 itu akademis, ya hubungan yang seperti tadi orang tua. Tapi memang faktanya memang betul. Itu kan saya sering debat tuh masalah akademis itu dengan dosen. Tanya aja silahkan. Dengan Pak Nanang juga silahkan tanya, Pak Budi boleh silahkan tanya. Ya tapi itu kan menjadi kesombongan kan ya sekitarnya. Terus ngapain mau sombong? Lulusnya lama kan gitu. Nah saya ubah di S2 saya tidak begitu, saya sudah mampu belajar. Ketika S2 saya itu bagaimana hubungan chemistry-nya lah ya yang dilihat. Makanya ini bagus nih di himpunan tuh bagus. Bagaimana hubungan ngobrol cara menangani orang kan gitu ya. Yang bagus kan didatangin. Nah itu jadi saya cepat lulus. Coba hebat kan cepat lulus ya, bukan pinter berubah caranya. Bukan ilmunya yang dikejar tapi tadi hubungan dengan dosennya yang baik. Nah itu karmanya saya kena lagi kan. Yang tadi yang nggak sopan kan banyaknya. Tapi kan saya juga belajar. Mereka tidak pengalaman, jadi agak wajar. Saya juga kan sama. Jadi itu banyak pengkayaan ke saya akhirnya. Ya, jadi, makanya ini masih muda mah cari terus pengalaman lah. Ya gitu. Nanti juga ketemu sendiri dan yang paling bagus itu ketemu sendiri. Oh jadi dari pengalaman. Gitulah. Saya jujur bukan menyalahkan gitunya. Gitu, bukan menyalahkan ke mahasiswa yang tadi yang nggak sopan kan. Saya juga sama bawa sopan. Jadi kalau di Paypal berarti dari tadi yang ada karmanya ya. Mungkin daripada ada. Dari saya berarti alhamdulillah sejauh ini bagus. Karena mudah-mudahan nggak ada, cuman adanya mahasiswa hampir sama mah dulu pas awal-awal kayak kupu-kupu itu
kuliah, pulang, bergaul gitu kan. Ya ada sih beberapa mahasiswa. Oh jadi bapak ngelihat gitu, oh ada mahasiswa yang dulu kayak cuman dia cuman kuliah aja, ada sosialisasi gitu, kumpulan mungkin seperti itu. Nah itu karmanya mungkin seperti itu, tapi ya itu mah bukan karma lah ya. Lebih ke ngelihat diri sendiri. Ngelihat diri sendiri saat. Tapi kalau masalah cewek sakit hati nggak? oh nggak aman ya. Banyak cewek nama. Karena masih ganteng. Iya. Jadi cewek Juga. Kalau ini Pak, selama Bapak menjadi dosen gitu, apa sih yang membuat Bapak itu bangga kepada mahasiswa? Berarti Selain prestasi. prestasi sama selain udah lulus terus misalnya kayak kan berarti kan dilihat dari lulus mah udah pasti bangga gitu ya. Tapi selain itu tuh yang buat bapak kayak wah ini mahasiswa keren nih kayak gitu, atau wah iya mahasiswa kurang gitu. Kalau kata saya mahasiswa keren itu tadi sudah selain lulus, kedua dia dalam mengikuti mata kuliah dia selesai, maksudnya ya lulus dengan nilai ya masih belum penting lulus, mau nilai berapapun lulus seperti itu. Ya itu senangnya itu termasuk itu. Terus kemudian dia terhadap teknologi up to date, mengerti gitu kan kebutuhan untuk dia kuliah seperti apa gitu kan itu. Yang saya senang itu ke mahasiswa tegaptek gitu. Kalau ditanya seperti ini, oh dia ngerti kayak sama dosennya. Berarti ininya up to date terus saya. Terus nurut. Saya banget ke mahasiswa yang nurut kemudian selesai ada kuliah. Jadi lebih puas gitu ya. Kalau praktek dia bisa. Karena saya suka praktek kan ya, dia bisa. Oh Itu tanpa saya senang. harus itu dia udah bisa duluan gitu. Bukan, belum harus bisa. Jadi saya ngasih contoh dia bisa. Cepat tangkap. Oh cepet tangan. Tuh, saya senang seperti itu. Lebih bangga seperti itu. Lebih bangga seperti itu. Kalau bisa kalau yang lebih bangga itu kalau bila disampingkan lulus kuliah gitu kan. Jim dari Ibu. Oh saya ya, jadi apa yang dibanggakan ya sama. Jadi memang saya lihat kita kan beda waktu ya, beda zaman lahnya. Jadi jangan mengukur semua dengan cara sudut pandang saya juga. Ya jadi mahasiswa sekarang dengan zamannya sekarang, saya lihat tuh pintar-pintar nih seperti ada apa nih podcast gitu kan. Kalau saya nggak bisa begini kan ya. Kan jadi itu kan ilmu juga kan ya. Itu ilmu nanti mengedit apa nih filmnya kan, itu canggih itu sebenarnya ya, nanti bisa menjual juga kan. Nah itu jadi bangganya saya teh ya sekarang mahasiswa teh, apalagi ini aktif di himpunan kan ya, itu penting memang walaupun nggak ada uangnya. Kena hilang pertama mah kan, tapi nanti ada hasilnya. Ada banyak hasilnya juga orang-orang himpunan sekarang yang manggung di mana teh, orang-orang pejabatnya yang main di politik karena kan jaringannya luas. Dia ngurus sospol, ngurus apa, dia tahu oh gini-gini kan banyak. Ya kalau kayak tipe saya akademis di rumah gitu ya, belajar mah kurang bagus ininya juga. Ya ini nggak tahu, mungkin rezeki takdir lah ya. Nah jadi saya artinya gini, mahasiswa ini sebenarnya mah sama lah ilmunya dengan saya lah ya, sama-sama lah kita juga. Cuman beda waktu aja, saya udah lebih tahu hidup, tahu pengalaman, tahu ilmu sipilnya kan duluan saya. Sebenarnya mah sekarang canggih-canggih lah bisa sebenarnya mah. Cuman tadi jangan lupa mah tadi kesopanannya yang paling penting mah sopan, jujurnya lah itu. Terus yang ketiga ini karena ada teknik sipil dan bangunan ya saya nggak tahu lah ya yang mana yang jadi apa namanya teh superior atau apa, nggak usah ada seperti itu. Ini saya kasih tahu ya, saya itu banyak kan udah kerja nih ya, angkatan saya itu udah kerja semua kan, di bawah saya juga udah banyak kerja kan. Ternyata urusan rezeki itu sebenarnya bukan masalah di ITB atau di mana, ini mohon maaf ya, atau di bukan, sebenarnya kitanya aja. Bahkan banyaknya mah yang pengusaha anu sukses gitu ya. Kalau ukuran sukses mah kan saya mah ukurannya haji lah ya, kayak gitu kan lumayan seberapa juta. Itu kadang-kadang yang dulunya sakit, dulunya entrepreneur kan terus berhasil. Jadi sekarang mah kita rezekinya di teknik bangunan, rezekinya di mana, di teknik sipil. Kita berbuat baik aja, sopan kan gitu ya ke teman juga. Ya udah itu luluskan aja.
tinggal nanti kalau mau jadi dosen mau nggak mau harus S2 dulu ya, jangan kayak saya mah lama ting atunya. Nah jadi memang sekarang saya yakin lah ada keinginan prestise seperti itu ya, tapi S2 dulu gitu, jangan mikirin saya salah misalkan di teknik sipil harusnya PTB atau di PTB saya nggak gitu, ternyata hasil di lapangan mah nggak begitu nantinya ya. Nah cuman awal-awal aja memang kan dibutuhkan ijazah mah harus sesuai majalahnya itu aja, tapi kalau udah kenal orang itu terus nanti proyekan itu terus. Ini mah jujur nggak bohong ya, ngapain saya bohong kan. Jadi luluskan ya dengan cepat lah gitu ya. Kalau mau kuliah lagi, kalau mau usaha ya dari sekarang mulai pedih lah gitu ya. Tadi demi orang tua gitu kan, adik-adik kita banyak yang masih biayain gitu kan, orang lain kan malu sebenarnya, malu katanya ya gitulah. Ini dari Pak Ipong nih sama tadi juga dari sama Pak Ipong juga, dari waktu mahasiswa tuh ada nggak sih tokoh inspiratif yang membuat Bapak sampai diri kayak sekarang gitu, sehingga buat berkesan gitu tokoh yang buat Bapak tuh kayak oh ini nih sosok, apakah itu dari kating seniornya atau dari itu dari apa tokoh-tokoh di luar sana gitu. Kalau untuk umat Islam tetap Nabi Muhammad pertama tokoh saya. Tapi kalau misalnya buat saya bapak saya itu menjadi dari tentaranya, dari disiplinnya. Tapi pas kesini kan bapak udah nggak ada ya, jadi hilang saya disiplinnya. Tapi karena kebiasaan, nah itu salah satunya. Kalau misalnya tokoh yang kampus atau di mana ya? Ya bebas, yang dari apa sih yang berkesan gitu sampai sekarang tokohnya tuh jadi bawa Bapak sampai kayak sekarang. Kalau sampai sekarang selain yang dua tadi yang berkesan, Atau dari dosen dulu kah, dosen dulu juga? dosen dulu kalau itu orang Pak Oh iya. saya ada. Tadi belum ada kesan khusus atau Nah, kesan khusus ya dia tidak mudah menyerah dulu, terus terang pokoknya menjadi dosen teknis itu kan, karena dulu waktu zaman dulu sakit hatinya udah berapa kali kita untuk jadi PNS, tapi terdapat karena nepotisme kita dulu tinggi sakit hati. sangat Sakit hati berapa kali gitu ya, daftar ke sini tidak jadi padahal saya kandidat utamanya. Tapi kalau paham itu dia masuk seperti apapun kendalanya dia tetap berjuang. Alhamdulillah saya jadi tetap berjuang seperti itu. Dan yang saya ingat satu lagi, Pak Habib itu pernah ngomong lebih baik dia menjadi ulama daripada yang sekarang. oh jadi boleh bagi ulama. Ya memang seperti itu. Daripada dia jadi presiden dan jadi menteri, lebih baik kalau tahu kemudian memang dia menjadi ulama atau jadi ustaz. Pak PJM itu kalau nggak salah punya 4 tingkatan gitu ya, agama, keluarga itu cuma 4. Ya berbeda seperti itu. Yang pertama itu mereka dia memang saya misal kalau diberikan waktu lagi dia Kayak gitu. ulama atau ustaz. Ya tapi kalau anak-anaknya. Iya. Nah itu saya senangnya. Mungkin kita bisa pakai Ipong, ada nggak Pak Ipong? ya. Kalau ini yang diketahui masing-masing lah ya tindak tanduknya atau apa ya, mungkin dosen mah yang muda-mudanya Bu Siti lah. Bu Siti itu saya lihat ya tapi ini mah positif ya maksudnya dia apa kan seorang ibu rumah tangga juga kan ya, pernah jadi sekretaris jurusan juga tertunai kerjaannya kan gitu ya, ngajarnya juga tunai. Saya jangan jadi malu saya kan, saya proyek wae ya ini juga off the record-nya. Nah, jadi tunai semua kan Bu Siti itu kan, terus jadi sekretaris tunai.
ngurus anak juga kan susah itu teh kan. Nah itu terus dari sisi dosen laki-laki Pak Dedi lah ya. Pak Dedi tuh nih kalau yang belum tahu mah Pak Dedi itu orang aktivis himpunan sebenarnya mah. Tanya aja lah nanti Pak Dedi, makanya link-link seperti Pak Sofyan Tanjani kan memang mau jadi pejabat itu kayak Pak Dedi lah ya, dari di asramanya dulunya Pak Dedinya di asrama, makanya aktif di UPI mah pegawai, tapi orang-orang asrama biasanya mah ya Pak Dedi Pak Depur kan gitu ya, jangan kayak akademis kayak saya kan, saya nyungsep jadi lama hanya itu juga kebenaran kan ya, tapi bagi saya mah itu juga kenikmatan semua ya. Kalau nggak begitu saya nggak akan pintar seperti sekarang memahami situasi kehidupan lah gitu maksudnya ya. Jadi itu kalau dari sisi orang mah gitu ya, jadi dari sisi ngajarnya bagus ya. Terus pada itu peduli, sok dilihat ya kepada mahasiswa, peduli pada dia mah. Saya malu kan, Pak Dedi banyak urusan masih peduli, saya seperti ini coba aduh sok malu saya kadang-kadang. Nah itu panutannya dari sisi itu. Kita di sesi games ya Pak Depur, ini ada gamesnya namanya jawab cepat. Jadi ada dua pilihan nanti, pokoknya jawab cepat aja, jangan berarti pikirannya nggak usah terlalu ini, yang emang terbenar di otak aja. Oke. Ada hadiahnya. Hadiahnya nanti ditampilin di YouTube. Ya boleh. Untuk keseluruhan, gue nanti ada yang buat pribadinya juga, ya. Buat seorang-seorang. Nanti langsung dijawab aja ya, kontak. Panitia nanti nyatet ya jawabannya. Oke. Mahasiswa hadir semua tapi sepi atau sedikit tapi interaktif? Sedikit interaktif. Sama. Sedikit tapi interaktif. Nanti kita bahas alasannya di belakang. Tugas terstruktur atau tugas harian? Tugas struktur Harian. Tegas atau ramah? Ramah. Mata kuliah praktik atau mata kuliah teori? Praktek. Kuliah offline atau kuliah online? Open. Kuliah offline atau kuliah online? Offline sudah open. Kuliah offline ya. Keluarga atau pekerjaan? Keluarga. Ngawas proyekan atau ngajar di kelas? Ajar. Waktu masih muda ini, tipikal playboy atau setia? Setia. Percaya ya teman-teman, rasanya yang kita bisa bahas satu-satu. Jadi buat mahasiswa yang hadir semua tapi setia atau sedikit tapi interaktif kan jawabannya sama. Sedikit tapi interaktif, kenapa itu? Dulu Ya. kalau sedikit interaktif lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Kan antara ngerti itu antara diem atau tidak ngerti. Ya. Itu. Jadi bingung ya. Bingung. Jadi kalau interaktif berarti lebih termotivasi buat Ya, belajar. Tadi Pak Ipong? ya sama aja sedikit tapi interaktif yang dihargai kan. Iya betul. Tapi cuekin jangan nggak sopan Berarti sedikit tapi interaktif. Tugas terstruktur atau tugas harian tadi beda ya? Beda. Pak Ipong tugas struktur dulu, kenapa? Tugas struktur karena memang proyek ya, tugas struktur mah biasanya ini nyambung dari hulu ke hilir gitu. Jadi lebih seru atau gimana? Oh, lebih dari Pak. Menurut saya senang tugas harian, karena kalau tugas harian kan otomatis bisa dikerjakan. Oh, Harus selesai. Iya, harus selesai hari itu. Atau harus minggu depan. Kalau tugas struktur bisa SKS. Betul. Ini Terus secara bimbingan, bang mana itu lebih pikas bulan. Terus kalau praktek kan ya pertemuan ada kan tugas. Itu berarti kuliah praktek atau kuliah teori? Praktek dua-duanya. Anda bisa ketemu mahasiswa. ketemu dengan mahasiswa kan ada semacam psikomotor ya. Iya, Keterampilan. Iya. Nah itu lebih senang seperti itu. Iya. Karena kalau keterampilan insya Allah nggak akan hilang. Iya betul. Kalau apa yang namanya itu kayak gitu? Kalau kognitif Suka Ya. gitu. Dari Pak Ipong? Ya sama lah. Level tertinggi kan psikomotornya. Iya betul. Jadi lebih keren sih kalau kata saya, lebih suka teori juga. Lebih suka praktek juga, soalnya lebih keren aja. Offline atau online? Jadi offline dua-duanya. offline lebih interaktif lah ketemu dengan mahasiswa. Kalau di mahasiswa, Sudah dibahas. Keluarga atau pekerjaan? Keluarga ya. Karena satu.
dari keluarga juga menimbulkan pekerjaan kan, karena keluarga juga kita kerja ya. Nah mas proyekan atau ngajar di kelas, nah tadi beda dari Pak Ipong. Ini teh pertanyaannya kan saya juga punya roaming ya. Iya. Roaming saya kan seperti itulah saya jawab sih. Tapi roamingnya mau mas proyek ya tapi ya. Kenapa? Oh lebih, iya ngajar. Jadi di rumah lagi ngajar. Saya mau mikir kan. Tadi mah udah cepet udah jebakan. Oh jebakan. Jadi tadi Pak Ipong ngajar di kelas. Ya ngajar di kelas karena saya sebagai dosen kan, ya otomatis dosen. Karena prinsip tadi amal soleh, orang tua, yang bermanfaat. bermanfaat. Nah ini yang masih muda tipikal playboy atau setia, dua-duanya setia tapi penonton audiens percaya atau tidak? Yang pakai pur setia katakan. Iya. Berarti setia ya dua-duanya. Ya, Iya. Bisa dibuktikan gitu waktu tapi kan istrinya sampai sekarang masih satu. Oh iya. Betul. Kalau mantan ya udah Oh beda ya. Kan ini waktu masih muda Pak. Iya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang untuk personal. Mungkin sekarang pertanyaannya lebih ini Pak, lebih ke satu orang. Mungkin dari Pak Parmono dulu. Oh ya sama sih tadi, pilih salah satu, jalan atau iut. Himpunan atau akademik. Akademik. Asdos atau dosen. Tugas atau kelas Pak. Kelas. Bahasa Sunda atau Indonesia. Sunda. Ya mungkin segitu. Saya sama pertanyaannya. Beda. Oh beda. Mungkin dari untuk Pak Depur mah, angkatan 2018 atau angkatan 2019? 2019. Aduh. Lebih muda. Lebih muda kan. MK mata kuliah umum atau mata kuliah ke jurusan? Kejurusan. Workshop atau labcom? Workshop. Udah sih gitu. Cuma itu aja ya. Mungkin kita bahas dari Pak Parmono dulu, kenapa memilih ilmu pertanian Nah, daripada ya kan bidangnya spesial, primernya linearitasnya situ, S2-nya situ. Tapi memang ternyata berkembang sekali pertanian itu tidak wah serasa canggih lah. Ya, termasuk pemetaan geografi, itu kan GPS itu kan semua itu pertanian itu luas. terus yang tadi itu yang kita mau ke Pak Parmono lagi, tadi pilihannya itu himpunan atau akademik. Akademik. Alasan ini akademik. Jadi terbawa harus ini kan ilmu penting lah gitu ya, ilmu maksudnya kejuruannya gitu ya. Terbawa. Terus yang dari Pak Depur itu angkatan 18 atau 19? Karena angkatan 19 sudah muda-muda nih, belum terkontaminasi. Sedangkan 19 mah udah gitu kan, apalagi masuk ke himpunan kan, udah beda persepsinya. Kalau 2019 masih polos. Di ujung ya seorang. Saya senang yang polos-polos, saya kan polos gitu. Jadi bukan saya nggak senang 2018, senang 2018 gitu kan. Sekali. Nah, senang sekali. Tapi mereka udah ketemu dengan saya udah lama, 2019 kan baru 2 tahun ya. Ya. Gitu. Apalagi tambah Covid kan baru berapa Iya baru kali ketemunya gitu. Mungkin yang kedua dari Pak Parmono itu asdos atau dosen, ya karena itu mah sudah tadi dibahas ya. Ya. Terus yang tugas atau kelas, Bapak memilih kelas. Ya, misalnya ketemu kalau tugas doang nanti kopas-kopas selesai. Terus ini Pak, ya langsung aja ke Pak Parmono lagi. Bahasa Sunda atau Indonesia, kenapa Bapak memilih Sunda? Sunda lebih merendahkan gitu ya, stylenya lebih membumi lah, langit gitu ya. Lebih budaya gitu ya. Nah, kadang lebih sombong juga kan, padahal mah enggak sendiri. Mungkin sekarang bagian Pak Depur yang tadi itu mata kuliah umum atau kejuruan. Memilih kejuruan kenapa? Kalau mata kuliah kejuruan kan saya spesialisnya sipil.
apalagi teknik bangunan. Kemudian teknik bangunan banyak prakteknya. Saya senang yang praktek tadi kan itu psikomotor itu kan. Dibanding yang umum kan umum cuma kognitif saja kan, pengetahuan saja, kadang-kadang suka lupa. Kalau kayak ngelas setahun tidak ngelas pasti insya Allah bisa lah gitu. Masih ada bekasnya. Bekasnya. Mungkin selanjutnya itu workshop atau lekkom, mungkin ini karena Saya di sini meskipun saya senang komputer, cuman kalau di workshop itu ya itu jadi ada kerjanya daripada cicing ngelamun gitu kan. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya yaitu Q&A. Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari Pak Deput dulu ini. Banyak Ada- kan? Aduh, ada banyak. Ada 1, 2, ya ada Siapa 7. nanyakan mau jadi istri saya? Nggak ada. Nanti mungkin kita bisa kita sebar langsung undangan. Ini ada dari anonim. Ini dia nggak mau nyebutin namanya. jangan. Pertanyaannya gitu. Nah, ini ada dari anonim. Bagaimana perjalanan Bapak selama menjadi dosen pembimbing, karena Bapak sudah banyak banget mengikuti kegiatan HMS ini, dan ketika proker dan di kepengurusan siapa yang paling berkesan menurut Bapak? Kalau jadi dosen pembimbing himpunan itu udah dari awal masuk dosen dari jadi dosen itu kan sebelumnya kan nggak honor ya. Nah sebelum honor itu dari dosen pembimbing ya, jadi kalau masih jadi asisten belum. Oh, belum. Tapi kalau misalnya udah jadi dosen kemudian punya NIP-nya nih, nah, mahasiswa udah tahu. Kemudian Pak Dedi jadi Kaprodi, kemudian pas semenjak Pak Dedi jadi Kaprodi, saya jadi dosen pembimbing. Bukan dari awal, dari Pak Dedi gitu. Jadi dosen pembimbing karena yang berhubungan dengan mahasiswa, kasarnya Pak Dedi diganti jadi sama saya. Gitu. Kemudian yang berkesan, untuk yang berkesan itu kalau nggak salah ya, yang paling tidak pernah dilupakan itu waktu Teh Raisa itu yang MC itu waktu kemarin itu ada kegiatan KSL, ya itu nggak akan dilupakan kegiatan itu. kembalinya Enggak ke Jakarta tak. Kasus itu jadi ya saya nggak akan diceritakan. Iya. Itu yang Nanti paling mungkin di saya balik kalian aja kita jadi saya lumayan juga jadi pembimbing KSL, jadi agak ekstra kerjanya saat hari itu sama Pak Ben dan yang lainnya. Itu yang paling berkesan itu. Dari pas tadi pas zamannya Teh Kica berarti. Mungkin dari Pak Parmana sama itu boleh. Mungkin dari Pak Parmono itu selama pandemi kita belajar online lewat Zoom. Nah, ketika mahasiswa tidak on cam, bagaimana perasaan Pak Parmono? ya sebenarnya mah perasaannya kurang enak itu aja lah, kurang enak Enggak, maksudnya kayak marah atau gimana iya maksudnya nggak enak aja gitu tapi ya nggak enak, tapi kan banyak macam-macam kan, ada yang memang negatif, memang benar negatif, ada yang menyepelekan, ada juga yang memang ya itu teh mahal kuota lah mungkin ya, memang betul gitu kalau di on cam kan jadi mahal, jadi Emang. nyedotnya besar. iya hidupnya besar, terus juga sinyalnya kadang suka Oh gitu ya. nge-lag kalau- Ya itulah. Tapi sebenarnya dari sisi overall gitu ya semuanya kurang pas lah kalau kamera di keseriusannya maksudnya kan. Nah ini ada dari Nada 2018. Apa yang menjadi motivasi Bapak selalu semangat sampai sekarang membimbing HMS? Terus menurut Bapak sepenting apa sih berorganisasi di masa perkuliahan? Karena banyak yang berpikir bahwa ngapain berorganisasi ganggu kuliah, banyak tugas dan sebagainya. Boleh minta motivasinya supaya generasi selanjutnya bisa paham pentingnya berorganisasi langsung dari dosen. Oke, yang pertama tadi kenal? Apa yang menjadi motivasi Bapak selalu semangat sampai sekarang membimbing HMS? Karena saya dulu pernah jadi pengurus himpunan, senat fakultas sama senat UPI, jadi 3. Tidak. Jadi kalau perlu bimbingnya harus dibimbing karena mereka masih dalam tahap semacam pelatihan ya, kayak gitu. Jadi perlu diarahkan juga.
Nah untuk himpunan juga kan seperti itu, takutnya salah arah gitu kan. Jadi saya semangat oke, sama saya dibimbing. Selain itu juga saya tuh berprinsip ini, jangan menyusahkan orang lain. Oh iya. Kalau orang yang disusahkan nanti Anda juga akan disusahkan. Nah seperti itu, Jadi saling bantu lah. saling bantulah gitu kan. Kalau Anda menyusahkan mahasiswa, nanti suatu saat Anda juga disusahkan gitu kan. Nah itu saya nggak mau seperti itu. Kalau Anda ingin memberikan kemudahan ke orang lain, akan insya Allah akan diberikan kemudahan juga. Terus motivasi ya, Ya. motivasi untuk himpunan itu sendiri saya yakin nggak akan ada yang tidak percuma ikutan himpunan. Kalau ikutan himpunan Anda tahu proses untuk buat proposal, terutama ini yang saya kasih tahu, Anda bisa berinteraksi dengan sesama mahasiswa, kemudian Anda bisa berinteraksi juga dengan masyarakat. Itu pengalaman yang tidak bisa didapat. Itu Banyak soft skill juga ya. banyak soft skill. Anda bisa ngomong, Anda bisa nego, gitu kan. Itu nggak akan didapat dari kuliah, nggak ada. Jadi MC. Jadi MC. Betul. Untuk belajar TPL gitu kan. Itu pengalaman dari himpunan. Dari himpunan saya masuk UPI. Dari UPI mau 2 kali saya nolak, karena udah cukup kali. Capek rasa lama. Saya aja kuno ditanya kita tanya nggak saya beda lagi. Ada lagi Pak Oh, pertanyaan? beda. Nih, yang dari Pak Mono sama Ini kalau buat Pak Parmono itu mungkin kepengurusan dulu dan sekarang itu kan sangat jauh berbeda. Dari zaman Bapak masih berkuliah di UPI menjadi asdos dan ikut menyaksikan HMTB, kepengurusan HMTB sampai belinya HMS. Bagaimana sih Pak kedekatan dulu antara badan pengurus dengan dosen pada zaman Bapak? Zaman saya kuliah gitu. ya. Ya dosen juga kan terbagi ya. Ada yang memang menganggap himpunan itu positif, ada kan, sehingga hasilnya itu kan support lah gitu ya. Ya, Ada juga yang demokrat tengah-tengah gitu, ada yang cuek ya, gitu aja sebenarnya mas, sama dari dulu. rata-rata terbagi juga semua lah. Ada ceritanya nggak Pak dosen dulu? Gimana? Dosen dulu tuh kayak Nah, ada yang support juga ya, seperti Pak, kalau udah arsitek Pak Irawan kan, Pak Maswi kan ya, Oh dia iya, support saya pernah dengar dari dulu. Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Terus Pak Dedi itu support itu mana itu? Ya. Kalau saya mah tipenya biasa-biasa, tapi sekarang mulai belajar lah ya, memahami, karena memang situasinya benar sebenarnya mah berinteraksi itu. Saya ditayangkan menggolkan sesuatu, saya punya pasukan atau saya diamanahi ini, ya bagaimana sama-sama kerjasama. Nanti kan proyek pun sama, itu setting goal itu, ya nanti ada masalah pasti. Disuruh marah ya, kayak kita cara nyampaikan juga salah kan, apalagi nggak ada uang kan, ya, ada uang tapi harus jalan, goalnya gimana kan? Itu aslinya di situ, nggak ada di kuliah mah, akademis mah bukunya banyak, tapi nggak kerasa. Gitu. Oke, kita lanjut ke Pak Dodi lagi. Soalnya ini Q&A-nya tertujuh itu ada 2 untuk Pak Deput sama Pak Ido. Jadi kita nanya ganti-gantian. Ini dari Denny angkatan 2018. Menurut Bapak, seperti apakah arah gerak sebuah himpunan mahasiswa sipil? Apakah berfokus pada pengembangan skill di bidang sipil, mental anggota, atau pada kegiatan-kegiatan luar kampus seperti FKMTSI dan sebagainya? Berat juga ini ya. Yang sekarang atau yang dulu? Ini menurut Bapak seperti apa arah Enggak, gerak? himpunan yang sekarang atau yang dulu? Mungkin bisa dari yang Bapak sampai yang Dari dulu sampai sekarang. ya, dari ya. Kalau yang dari dulu itu kita bergeraknya menurut dengan ADART. Ya. Apa sih yang mau kita lakukan itu? Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kan kegiatannya berjalan lancarnya sesuai dengan ADART, meskipun ada laporan mandataris juga kan, alhamdulillah semuanya tidak ada yang ditolak kan. Ya. Ya, jadi semuanya berjalan, dan saya lihat meskipun kondisi pandemi masih tetap berjalan. Intinya mah itu. Jadi kalau misalnya dimandatkan untuk mengadakan kegiatan himpunan, ya itu dilaksanakan.
Cuman sayangnya kan semakin kesini ada beberapa kegiatan himpunan yang menghilang. Iya. Contoh dulu itu ada sipil mini football, Oh. CMF, yang gawangnya kecil. Oh, iya. Itu udah sampai ke nasional dulu itu. Cuman sekarang kemarin-kemarin mahasiswa nanya peraturannya ada enggak. Dulu saya sebagai ketuanya CMF dulu itu. Nah kemudian untuk data itu teman saya nanya ke teman saya ternyata nggak tahu adakah di mana gitu. Termasuk pialanya juga kalau nggak salah, kalau Anda bisa lihat piala CMF itu yang dari Marmar kalau nggak salahnya. Itu saya sekarang juga nggak tahu itu piala Menpora. Menpora itu dulu itu diusahakan sama mahasiswa zaman angkatan 90-an ke bawah kalau nggak salah 80-an gitu. Itu ada gitu kan. Jadi itu kemudian ada lomba gambar juga kan untuk arsiteknya ya. Gambar gedung isola gitu kan. Oh sekarang masih Sekarang ya masih ada tapi beda ya. Jadi tapi yang penting kesini kan dikerjakan kan apa yang dimandatkan gitu kan kegiatannya. Itu aja yang penting himpunannya gitu kan. Yang penting ya jangan sampai Lebong tidak ada kegiatan apapun karena kondisi seperti ini. Nggak boleh menutup kemungkinan dan Iya, tetap semangat lah. tetap semangat. Makanya saya sangat salut ke himpunan yang sekarang dan yang kemarin meskipun kondisi seperti ini kan masih ada kegiatan. Malahan dengan kondisi seperti ini kan biaya jadi lebih diminimalisir kan. Nggak usah datang ke sini, nggak usah nyewa hotel gitu kan. Itu aja sih. Tetap itu Tapi tetap masih ada aja tekanan tapi kesulitan masih kesulitan urusan. Cuman ya kadang-kadang senior nih kadang-kadang menekan kehimpunan kan, kadang-kadang kan mudah-mudahan kan dimaklumi. Iya, untuk kemajuan AMS itu Ya. Jadi mereka peduli terhadap AMS. Ya. Terus selanjutnya untuk Pak Parmono, apa hal yang ingin Bapak lakukan untuk membenahi dan membuat himpunan lebih baik jika Bapak menjadi pembina himpunan atau pembimbing himpunan? Bagaimana batasan Bapak selaku pembina dalam membina HMS sehingga kebebasan mahasiswa nantinya tidak akan merasa dibatasi? Ya, jadi kalau saya nanti ditunjuk gitu ya, udah. Sukanya udah Ya, keluar. karena sudah pegawai tetap ditunjuk katanya. Makanya sebenarnya kurang kehimpunan tuh kurang paham juga sebenarnya mah ya. Tapi kebayanglah situasinya itu seperti apa. Nah, jadi kalau saya ya tadi nyambung aja dengan pertanyaan tadi. Jadi bagaimana dengan kejuruannya kan konstruksi, kalau kejuruan itu ya bahasa ininya mah pengetahuan teknik lah, IPA umpamanya. Tapi kalau himpunan itu kan lebih ke arah sosial ya, hubungan dengan tetangga, dengan pemerintahan kan gitu. Nah, ini dua-duanya itu sebenarnya menurut saya harus dipegang juga. Nggak bisa sekarang dapat proyek kalau nggak ada link-link ya, dapatnya gimana biar cepetnya bikin IMB, kalau nggak ada link nggak bisa, lama ya. Itu nanti kalau banyak hubungan mah bisa cepat gitu. Jadi dua-duanya harus diinikan aja. Tapi ada yang kurang satu tadi saya. Tapi ini bersifatnya umum ya. Jadi dari sisi ketakwaan, keimanan ya tidak masuk ke dalam agama, tapi maksudnya kita kalau tadi saya takut kita ini untuk apa sih sebenarnya kita di dunia ini begini kan, sukses ini kan gitu ya, sukses sosial, sukses IPA, teknik. Tapi kalau tadi ruh kan di dalam diri kita ada dua kan, ada fisik, ada ruhnya, jiwa ya atau rohaninya itu juga tidak bahagia, percuma lah. Jadi ada tiga kalau saya menjadi pembina tiga-tiganya harus ya jalan, maksud saya dengan tadi tidak kebebasan ya, yang mungkin kebebasannya hanya sebatas memberikan informasi atau kalau ada yang mau terjerumus ke jurang ya saya cegat dulu lah gitu kan ya, kita kepada relnya. Saya yakin misi-misinya mah bagus kok ya itu tadi ada ART-nya aja kita ikuti kan. Saya yakin sampai malam tuh ngerjain rapat yang itu pasti yang bagus-bagus kan. Nah itulah. Jadi berpanduan ke situ aja. Terus bebas kan? Nah kita punya kekuasaan, otoritas, Kekuasaan.
Betul. Mungkin kita lanjut lagi ya, Bapak Depur. Ini ada dari Nabila, Pak izin bertanya karena Bapak juga Denny, saya lihat dari gelar Bapak saya sangat kagum katanya. Tips dong bagaimana Bapak bisa tetap konsisten fokus di akademik walau Bapak sibuk berorganisasi, dan menurut pandangan Bapak, mahasiswa yang Bapak ajar sampai saat ini yang terlihat menonjol di bidang akademik itu dominan yang aktif organisasi atau tidak? Kalau tips tadi itu ya, Ya, tips fokus di akademik walau sibuk organisasi. nah intinya mas satu kata saya juga, orang tua. Oh, ya itu lagi apa lagi? Tujuan kita ke kampus itu pertama lulus kan, orang tua udah berusaha kan, ya, itu satu. Untuk himpunan itu semacam pengalaman buat kita. Tapi bukan hanya akademik aja, tapi pengalaman juga diperlukan. Gitu. Terus balance. Tapi ingat, jangan terus pengalaman tapi akademik enggak, gitu kan? Jadi pertama itu tujuan kitanya apa, kemudian baru pengalamannya juga diikut sertakan. Kalau bareng lebih enak. Gitu kan? Tapi ingat jangan lupa yang pertama itu aja, tipsnya itu, gitu. Orang tua. Ya, pokoknya orang tua dulu. Nah, tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang enggak ada himpunan, ya nggak jadi masalah sih. Jangan terlalu dipaksakan, kan nggak enak yang dipaksa-paksa kan. Lebih baik ya kalau mereka ingin ada pengalaman, ya udah masuk himpunan gitu kan. Hanya diajak tapi jadi paksa. Tapi saya yakin nih, mahasiswa itu kan cuman kalau akademik saja, mungkin nih untuk kuliah akademik mungkin banyak waktu yang kosong ya. Nah, gunakanlah waktu yang kosong itu buat bermanfaat apa? Iya betul. Itu. Jadi betul begitu. Daripada negatif kan. nonton sinetron ajab yang sekarang kan, Ada itu. atau ganteng-ganteng Pak Depur kan, sinetron itu kan itu, atau Ikatan Cinta kan. Nah, Ahmad ya ikatan cinta. Enggak. gunakanlah waktu yang sedikit Nyari. Ya, jadi lebih bermanfaat. itu betul. Tadi jadi yang kalau yang ini Pak tadi yang dari pandangan Bapak, mahasiswa yang Bapak ajar tuh dari selama Bapak jadi dosen yang menonjol di bidang akademik itu yang aktif organisasi atau yang tidak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ada. Saya senang dua-duanya. Oh enggak, maksudnya yang organisasi yang lebih aktif di maksudnya yang gimana ya? Yang menonjol di bidang akademik, misalnya yang pinter lah itu yang berorganisasi atau yang enggak? Jadi saya itu senangnya gini, yang akademik oke, organisasi oke. Saya senang itu. Oh iya. Jangan sampai dia lulus 3,5 tahun tapi organisasi nggak punya pengalaman, nggak ada. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Kalau bisa ya balance lah. Yang akademik, prestasinya bagus, kuliahnya bagus, organisasinya bagus. Biasanya yang akademiknya bagus, dia ikut berorganisasi, kemudian dia suka ikut kompetisi ya, itu mula-mula seperti itu, senang juga gitu kan, mahasiswa berprestasi seperti itu. Nah itu intinya mah dari himpunan itu pengalaman itu yang susah dicari gitu. Iya betul. Soalnya nggak datang 2 kali kan. Masa saya juga kemarin lumayan 3 kali, lumayan ya pengalaman. Iya. Dengan cewek banyak. Iya. Saya Ya mungkin pertanyaan terakhir dari Nabila juga buat Bapak Mono, tanggapan Bapak mengenai mahasiswa yang tergolong bagus dalam bidang akademik, namun mahasiswa ini suatu saat telat beberapa hari dari deadline tugasnya karena ada kesibukan di organisasi. Namun tugas besar tersebut tuh walaupun telat tapi sempurna. Bagaimana Pak? Tapi ini pertanyaannya jujur atau maksudnya saya benar-benar dia kan kita nggak tahu kan dia nanti bisa berkilah kan udah himpunan. Sepanjang itu jujur saya mau menerima. Kalau jujur mah dan bagus kan yang diharapkan itu kan sebenarnya bukan niat tapi hubungannya itu yang baik kan, komunikasi ya. Kalau memang jujur masih terima dan bagus menurut saya nggak masalah. Berarti dia pintar manajemennya itu. Berarti yang penting satu jujur sama komunikasi dulu. Ya. Kita takutnya kan bohong kan ya salah tuh. Itu yang baik, kita boleh ya.
Ya, mungkin ini ada terakhir untuk Bapak juga. Ini pertanyaannya, kenapa Bapak selalu memotivasi kata-kata tetap hidup jangan mati? Filosofinya itu dapat dari mana, Pak? Nah, Dari Aurin 2020. alhamdulillah nih, saya suka nyebut tetap hidup jangan mati. Pertama, waktu COVID itu, saya munculnya itu waktu COVID. Kedua, untuk tetap hidup, ya karena banyak yang mati akibat COVID itu. Iya, betul. Jadi otomatis kalau tetap hidup itu, otomatis mereka harus jaga kesehatan. Intinya jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tetap menerapkan 5 protokol ya, Iya, 5M. Emang jangan mati, insya Allah dengan kesehatan insya Allah jangan mati, menghindari itu dengan cara 5M itu. Gitu. Bukan saya menentang bahwa takdir ya, bukan, tapi kita berusaha jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah itu maksud saya seperti itu untuk mengatnya ada udang di balik bakwan. Mungkin Aurin ya, ini bisa terjawab juga. Mungkin udah selesai dari sesi Q&A-nya. Kita ke penutupan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Dampak HMS yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dari Pak Ipun sama Pak Ipun. Mungkin Pak Ipun. Dampak HMS. Ini banyak teman. Banyak itu teman. nanti lebar kemana-mana itu keuntungannya. Bisa relasi buat banyak. Ya jelas. Ada lagi nggak Pak selain teman gitu atau yang lain dari diri Bapak sendiri? Ya kan nanti panjang, nanti banyak teman, nanti bisa hubungannya baik semua kan. Ya itu memang kelemahannya. Kalau kan sebenarnya prinsipnya itu kan akademis ya, karena dinilai itu semua kan ukurannya nilai akademis. Nah tapi kalau akademis saja Anda tidak berhubungan dengan teman nanti ketika lulus gitu ya, atau misalkan kerja, hubungannya dengan siapa? Terus saya kasih informasi kan, ini Pak Depur orang himpunan. Kalau saya mah enggak, ya memang anggota biasa lah. Pak Dedi, hampir semua tuh dosen-dosen PIP, itu semua orang-orang himpunan, orang aktivis semua. Di kalangan UPI, pejabat UPI. Di kalangan pemerintahan juga sama, itu orang himpunan. Kalau nggak bersama silakan aja ya. Sekarang ada terus diwawancara seperti apa gitu. Nah jadi ini teh keilmuan yang saya dapatkan di akhir-akhir hidup memang. Ya ini mah jadi gimana ya, tapi nilainya nggak dapat nilai kan ya, nilainya mungkin tadi yang tidak bersifat materi lahnya, tapi bersifat nanti modal ya. Dari saya, maksudnya himpunan ke saya atau saya ngebimbing himpunan gitu. Dampak dari HMS waktu masih muda. Dampak HMS, HMTB ya. Ya HMTB. Itu. Betul. Iya betul. Kalau dampak HMTB ke saya, menurut saya pengalamannya besar sekali. Pengalaman. Dulu saya sebelum jadi pengurus himpunan, saya dimandatkan jadi mandataris ketua Mumas. Jadi tahun 97 Papas Parmono angkatan baru masuk. Jadi amanatkan jadi ketua Mumas. Nah, pas jadi ketua Mumas saya tidak tahu apapun. Terus terang, tidak tahu apapun himpunan. Setelah jadi ketua Mumas, saya bikin minta surat permintaan. Saya baru ingat nih, bikin surat permintaan ke wakil WD2 ya. Wakil dekan WD2 dulu itu kalau nggak salah Pak Raju, nggak tahu siapa, lupa lagi, almarhum. Saya masih ngasihkan, ditolak suratnya. Saya bikin sendiri, sepemahaman saya. Ditolak, kenapa ditolak? Karena nggak ada tanda tangan saya sama sekretaris. Saya nggak tahu apa-apa, lagi itu kan ngeblank sekali. Iya. Karena waktu saat itu saya terus terang masih masih tidak tahu apa-apa mengenai masa organisasi. Akhirnya diarahkan sama pengurus himpunan memang harus ada tanda tangan. Nah dari saat itu saya tahu, ternyata seperti ini sih harus bikin surat itu. Terus ada tanda tangan, kemudian ada sekretarisnya. Nah setelah itu yang kerja cuma saya, masih jadi si ketua itu minta tanda tangan ke sekretaris. Bukan sekretaris minta tanda tangan ke ketua, tapi saya. Jadi saya minta tangan ke sini ke sekretaris, oke, ngajuin ATK, ngajuin
apa semacam biaya lah semacam itu. Tapi alhamdulillah selama itu jadi saya jadi ternyata bikin seperti proposal itu seperti ini. Jadi alhamdulillah selama itu setelah selesai sukses jadi ketua Mumas. Setelah itu kan saya disuruh jadi ketua himpunan kan ya, tapi saya nggak bisa menolak karena udah kesepakatan dari angkatan. Ya itu jadi pengalaman buat saya, ternyata seperti ini sih bikin acara itu gitu. Nah kemudian jadi pengurus himpunan, wah banyak sekali manfaatnya. Saya jadi ketua CMF, jadi ketua kegiatan apapun, kemudian untuk melobi orang seperti apa itu juga ya, apalagi di bidang sipil kan lobby gitu. Ya, tapi yang saya pengalaman itu saya itu meskipun jadi ketua, jadi tetap saya tidak senang kalau diam-diam. Maksudnya diam cuman dia duduk nyuruh-nyuruh enggak. Kalau semenjak saya bisa dilakukan, saya kerjakan. Lebih baik jadi seksi gudang gigi cari tukar dia daripada diam. Meskipun jadi ketuanya, tetap saya mau ke sana ke sini. Soalnya dapat ya Pak. Jadi dapat pengalaman, datang ke radio dulu itu radio olahraga itu Para Muda ya, kalau nggak salah radio Para Muda, radio datang di sana. Nego mau nyiarin iklan nih, ada acara dari IKIP Bandung gitu kan, sama teman-teman datang di sana. Nah itu jadi pengalaman seperti itu. Alhamdulillah. Kalau luring ya, kalau daring saya nggak tahu, mungkin bisa lah pakai sama juga surat gitu. Jadi semenjak dari itu himpunan ternyata alhamdulillah jadi bisa membawa saya perubahan. Asalnya dulu yang saya cicingun gitu kan, terus terang saya cicingun, jadi ya bisa jadi selincah ini sekarang. Singgarong. Jadi selincah ini. Jadi kan itu kan dia gitu. Ya itu adalah perubahan buat dari saya. Jadi bisa berubah akhirnya. Ya alhamdulillah. Jadi seperti kalau sekarang masih cicingin saya nggak tahu. Iya. Tapi sekarang masih cicingin. Iya boleh. Jadi besar. Jadi perubahan. Jadi banyak pengalaman dan perubahan buat diri masing-masing. Ini selanjutnya ini Pak, pendapat Bapak tentang acara rabat ini. Pendapat saya Ya, bagus, jadi Anda belajar menggolongkan sesuatu ya tadi. Tapi kan nanti ada hasilnya kan? Ya walaupun nggak usah tinggi-tinggi lah. Itu di sana banyak belajar. Ya, belajar amanah kan gitu ya. Tadi Pak Depur sebagai pimpinan nyari-nyari tanda tangan kan itu sebenarnya diawali dengan memang harus seperti itu. Kalau kita yakin ini tuh ada keuntungan ya mau nggak mau ya kita kerjain lah. Tapi tetap sebenarnya itu harus ada dasar. Nggak tahu Pak Depur waktu itu dasarnya apa sehingga kuat mau gitu ya menanggung capek malu gitu. Nah itu jadi ini bagus daripada sekarang banyak ya mengurangi jam-jam yang negatif lah sekarang kan yang gitulah negatif. Pokoknya jauh kalau yang positif aja. Banyak Pada main tiktokannya. Saya kan udah punya anak masalahnya saya kan ya sama sekarang juga saya lihat anaknya kok kayak gini kan gitu ya kurang gerak motoriknya teh kurang kan, kalau ini lincah kemana kalau naik motor kan itu harus sukses kan masalahnya kan ya. Tapi kan kalau dari sisi uang mah memang nggak ada, tapi nanti banyak hasilnya nanti dipetik nanti kan. Dari saya sangat berterima kasih ya. Saya sangat apresiasi luar biasa dengan ada podcast seperti ini, meskipun kata orang lain ini turut munding lah namanya juga gitu kan, tapi insya Allah enggak gitu kan, karena kita punya organisasi ya, punya ADRT masing-masing himpunan. Meskipun dalam kondisi pandemi kan, insya Allah dalam kondisi pandemi saya juga suka salut nih. Kemarin dengan acara webinar lah, kemudian sekarang ada podcast, sebelumnya ada acara kegiatan kemarin itu bikin RKTI ya? Lomba-lomba itu tidak sebelumnya ada lagi. Ya alhamdulillah saya sangat berapresiasi sekali. Mudah-mudahan nih kegiatan ini untuk selanjutnya kan sebentar lagi nih Mumas nih.
Ya. bisa tetap masih bisa dilaksanakan gitu. Jangan sampai ada nih pengurus himpunan yang sudah pengalaman ngeculkeun adiknya Enggak Pak, gitu, saya. yang baru angkatan 2019 yang nanti kan yang manggung gitu kan sekarang 2018. Tadi kan 18 itu juga jadi SC Pak. Ya, itu kan. Jadi- Jadi jangan sampai diculkeun gitu kan, tetap diarahkan gitu kan. Nah, ada ini pengalaman saya dulu itu ada semacam seperti ini. Waktu himpunan dulu ya, kalau angkatan ganjil itu himpunannya nggak akan beres. Dulu angkatan 94. Kebuktian itu seperti itu. Angkatan ya saya nggak nyebutin angkatan berapa, ada himpunannya kegiatannya tidak berjalan. Tapi angkatan 95 nih ingin mematahkan mematahkan mitos itu. Ternyata angkatan 95 bisa. Terus terang saya ngasih tahu cuma 13 orang himpunan yang kerja. Tapi dengan 13 orang itu. Tapi dengan 13 orang itu alhamdulillah kita bisa berjalan. Dan saya sangat salut terhadap teman-teman saya. 13 orang itu bisa berjalan. Cuma dari 40 orang itu. Alhamdulillah ada 13 orang. Jadi intinya jangan sampai kita karena jumlahnya sedikit kita patah semangat. Kita tetap harus berjuang dengan seadanya, dengan sekuat semampunya saja. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar dan alhamdulillah semua angkatan-angkatan di bawah kita support sekali. Meskipun ya tahulah ada apa-apanya di balik itu. di balik itunya ada orang di balik bakwan. Iya. Nah, saya sangat senang sekali di kegiatan ini, berapresiasi sekali. Mudah-mudahan ini selamanya berjalan lancar. Supaya bisa. Mudah-mudahan intinya Anda jadi pengalaman, Iya, betul. dapat pahala dari acara ini, dapat jodoh dari acara ini, Ya. kan? Amin ya. Seperti itu. Iya. Ya, saya seperti itu saja pendapat. Mungkin ini ada pesan dan harapan untuk HMS dari Mas Yunus. Kalau dari saya ya HMS-nya terus berjalan dengan lancar lah kegiatannya itu. Mudah-mudahan diberikan kemudahannya meskipun kondisi seperti ini. Mudah-mudahan menjadi kayak tadi saya pahala barokah bagi Anda semua, pengalaman bagi Anda semua. Jangan patah semangat itu. Ya, Sehat. betul. Semangat. Tetap sehat, tetap hidup, jangan mati. Jangan Itu mati. pesan dari saya itu. Semangat gitu. Protokol 5M. 5M. Mandi, makan, minum. Mungkin dari Pak Dokter. Ya, dari saya mah ya tetap sama semangat ya. Yang kedua juga itu tadi berpikir dulu sejenak, kita teh ini teh himpunan teh positif atau negatif kan gitu ya. Oh positif. Nah cuman kalau positif nanti dikerjakan kan, karena ada konsekuensi nantinya teh. Pasti orang lain tidak mau ikut kan gitu ya. Melihat orang lain mundur, kita jadi gimana kan gitu ya. Makanya tadi dicari dulu apa sebenarnya mah hakikatnya ini teh apa sebenarnya. Tadi bagus Pak Depur, ibaratnya pahala. Ya kalau pahala mah ya memang itu kan tidak ada pamrih, tidak ada nilai sama orang lain, bahkan dijauhi. Atau ada juga yang begini jempolnya kan, begini tuh jelek kan gitu ya. Dislike. Iya, tapi kalau kitanya yakin, tadi orang sukses kebanyakannya memang orang yang terus aktif. Itulah dari saya banyak, tetap semangat aja. Betul. Terus selanjutnya Pak, 3 kata untuk HMS. Ada pun dulu. Saya semangat dalam kondisi apapun. Kondisi apanya satu ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Dari Pak Parwana. Tiganya, ya tadi akademis, sosial dan Rohani. akhlak lah. Oh. Mungkin alhamdulillah udah Sudah selesai di sini kita di penghujung acara. Nah, kita ada sedikit bikisan dari himpunan mahasiswa Supi. Cindra mata. Iya, ada cenderung apa? Ya, sampainya. Iya. Nah, mungkin di penutupan kita kan di ngobat ini ada jargonnya Pak. Jadi kalau misalnya nanti saya ngomong ngobat,
masih oh benar. Bapak, nanti kita jawab dengan Jangan main-main kayak gitu. Jangan main-main. Iya, jangan main-main. Kayak gitu. Mungkin bisa lihat ke kamera habis itu nanti langsung dikelas. Ya, udah mengambil. 1, 2, 3, ngobat. Jangan main. Terakhir Pak, jargon HMS dulu. Oh iya. Mungkin HMTB boleh. Pak. Tapi teknik-teknik unggul. Kalau itu EPTK. Pilar. Oh, ya pilar. Boleh kita ikutin nanti habis itu sampai HMS. nostalgia. Bapak yang pimpin dari HMTB. Oh, amat tahu. HMTB. Pilar. Ya. mungkin HMS nya sama Bapak. Oh, ya, HMS itu Bapak yang AMS. lihat teman